Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih dalam video pembelajaran PJJ PAI Senul Jati Cirebon. Masih pada mata kuliah pengantar teknologi dan informasi. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang memahami evaluasi teknologi informasi dalam pendidikan. Oke, langsung saja ya. Memahami evaluasi teknologi informasi dalam pendidikan, di sini maksudnya adalah evaluasi teknologi informasi dalam pendidikan merupakan suatu upaya penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi siswa dan pengajar. Dalam konteks pendidikan modern, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari pembelajaran di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, tidak semua teknologi yang diterapkan selalu efektif atau sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk menilai sejauh mana teknologi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek termasuk efektivitas teknis, dampak pedagogik, dan penerimaan oleh pengguna. Efektivitas teknik merujuk pada sejauh mana teknologi tersebut berfungsi dengan baik dan stabil dalam lingkungan pendidikan. Dampak pedagogik menilai atau membantu dalam pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Sementara itu, penerimaan oleh pengguna melihat bagaimana siswa dan pengajar merespon penggunaan teknologi tersebut. Apakah mereka merasa terbantu atau justru malah mengalami suatu kesulitan. Memahami evaluasi teknologi informasi dalam pendidikan juga berarti mengenali tantangan dan peluang yang ada. Tantangan mungkin termasuk masalah infrastruktur, keterbatasan anggaran, atau resistensi terhadap perubahan. Di sisi lain, peluang mencakup potensi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan personalisasi. Dengan melakukan evaluasi yang kompetensif, para pemangku kepentingan dalam pendidikan dapat membuat keputusan yang lebih informasi tentang penerapan teknologi, memastikan bahwa investasi dalam teknologi benar-benar membawa dampak positif bagi proses belajar dan mengajar. Oke, yang akan kita bahas pada video ini mencangkup beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Oke, di sini yang pertama adalah kecakapan guru pendidikan agama Islam dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi di era digital. Guru PAI atau guru pendidikan agama Islam di sini dituntut untuk memiliki literasi digital yang baik, termasuk dalam penggunaan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom atau Elmodo. Itu contoh aplikasinya ya. Serta perangkat digital seperti laptop dan proyektor. Guru juga harus terampil dalam desain instruksional, mampu menciptakan bahan ajar yang menarik dan interaktif dengan menggunakan multimedia. Penggunaan alat komunikasi dan evaluasi digital seperti email, forum diskusi online, dan kuis online juga sangat penting untuk efisiensi dan transparansi dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas digital memerlukan keterampilan dalam menyusun jadwal, mengatur kelompok diskusi, dan memantau kehadiran siswa. Pengembangan profesional berkelanjutan melalui pelatihan dan workshop tentang teknologi pendidikan sangat diperlukan agar keterampilan dan pengetahuan guru selalu up to date. Selain itu, guru harus mampu membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif serta memahami pentingnya etika dan kemampuan digital untuk melindungi data dan informasi pribadi siswa. Dengan kecakapan ini, guru PAI dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di era digital. Kemudian, yang kedua adalah eksistensi teknologi pendidikan dalam kemajuan pendidikan.
Eksistensi teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam kemajuan pendidikan modern. Teknologi memungkinkan akses yang lebih luas dan merata terhadap pendidikan, membuka peluang belajar bagi siswa di berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Dengan bantuan teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik melalui penggunaan multimedia, video, dan simulasi. Teknologi juga mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi, memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Dalam evaluasi, teknologi menyediakan alat yang lebih efisien dan akurat untuk mengukur kemajuan siswa, seperti ujian online dan analisis data belajar. Selain itu, teknologi memfasilitasi kolaborasi global antara siswa dan guru dari berbagai belahan dunia, memperkaya perspektif dan pemahaman budaya. Platform e-learning dan aplikasi pendidikan membantu siswa belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan digital yang penting di era modern ini. Dengan demikian, eksistensi teknologi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Kita lanjut yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam membuat media pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini, pemanfaatan teknologi dalam pembuatan media pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara penyampaian dan penerimaan materi. Teknologi memungkinkan pembuatan konten yang lebih interaktif dan menarik, seperti contohnya itu video ceramah, animasi atau animasi dalam kisah-kisah Nabi, dan simulasi interaktif tentang ibadah. Platform e-learning dan aplikasi mobile itu memudahkan akses siswa terhadap materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memperkaya pengalaman belajar di luar kelas. Selain itu, teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Penggunaan media sosial dan forum diskusi online juga membuka ruang bagi siswa dan guru untuk berinteraksi dan berdiskusi tentang topik-topik pembelajaran agama Islam secara lebih dinamis. Kemudian, dengan teknologi, evaluasi pembelajaran PAI menjadi lebih efektif melalui kuis online, tes interaktif, dan analisis data belajar yang membantu guru dalam memonitor perkembangan siswa. Di sini, teknologi juga memfasilitasi kolaborasi antara sekolah dan lembaga keagamaan dalam menyusun materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agama Islam tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi juga membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan aplikatif tentang ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu teknologi pendidikan berbasis blended learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teknologi pendidikan berbasis blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online, menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam blended learning, siswa memanfaatkan platform digital untuk mengakses materi-materi PAI seperti video ceramah, e-book, modul interaktif, dan tes online yang melengkapi sesi tatap muka di kelas. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam belajar, di mana siswa dapat mengatur waktu dan tempat belajar sesuai dengan kenyamanan mereka, serta mengulangi materi yang belum dipahami dengan mudah. Teknologi blended learning ini juga mendukung interaksi yang lebih dinamis antara guru dan siswa melalui forum diskusi online, chat, dan video konferensi.
Guru dapat memberikan feedback secara real time dan memantau perkembangan siswa melalui sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Selain itu, blended learning memungkinkan personalisasi pembelajaran dengan menyediakan konten yang sesuai dalam kemampuan dan kebutuhan tiap siswa, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dalam konteks PAI, pendekatan ini membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai agama secara lebih mendalam melalui berbagai media dan metode yang inovatif, menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Dengan blended learning, pembelajaran PAI tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tapi juga diperluas ke lingkungan digital yang kaya akan sumber daya dan interaksi. Lanjut yang kelima, yaitu konsep dan implementasi merdeka belajar pada evaluasi pembelajaran pendidikan agama. Di sini konsep merdeka belajar dalam evaluasi pembelajaran pendidikan agama yaitu menekankan pada kemandirian dan kebebasan siswa dalam proses belajar mengajar. Konsep ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa dibatasi oleh kurikulum yang kaku. Dalam evaluasi pembelajaran pendidikan agama, Merdeka Belajar itu mendorong penggunaan berbagai metode evaluasi yang lebih fleksibel dan kontekstual seperti portofolio, proyek, dan penilaian diri yang menggantikan ujian tertulis konvensional. Implementasi Merdeka Belajar ini juga melibatkan peran aktif guru dalam memberikan feedback konstruktif dan mendukung perkembangan individu siswa. Namun di sini tuh guru dituntut untuk menjadi fasilitator yang membantu siswa menemukan belajar yang paling efektif bagi mereka. Dengan demikian, evaluasi dalam Merdeka Belajar tidak hanya menilai hasil akhir tapi juga proses belajarnya, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan dan pemahaman siswa. Pendekatan ini diterapkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menyenangkan, serta mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengeksploitasi materi pembelajaran agama. Kemudian melalui Merdeka Belajar, evaluasi pembelajaran pendidikan agama menjadi lebih adaptif, relevan, dan bermanfaat dalam mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh. Lanjut ya, yang keenam, yaitu peran pengembangan pemanfaatan teknologi pendidikan dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas mengajar. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas mengajar. Teknologi memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber daya pendidikan yang lebih luas dan beragam, seperti e-book, video pembelajaran, dan aplikasi edukatif lainnya yang dapat memperkaya materi ajar. Kemudian dengan teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik melalui penggunaan alat bantu seperti presentasi multimedia, simulasi, dan game edukatif. Selain itu, teknologi memfasilitasi metode pembelajaran jarak jauh atau e-learning yang memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi siswa dan guru atau pengajar. Platform pembelajaran online memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara guru dan siswa melalui forum diskusi, kuis interaktif, dan video konferensi. Penggunaan teknologi juga mendukung penilaian yang lebih akurat dan cepat melalui sistem evaluasi digital yang memungkinkan guru untuk memberikan feedback secara real time. Dengan teknologi, guru dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Dan akhirnya, teknologi pendidikan membantu guru untuk terus mengembangkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan kursus online yang tersedia, memastikan mereka selalu up to date dengan metode pengajaran yang terbaru ini. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas mengajar yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketujuh adalah pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan.
Teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan, mengubah cara guru mengajar dan siswa dalam belajar. Dengan adanya teknologi, akses ke sumber daya pendidikan menjadi lebih mudah dan luas, memungkinkan siswa untuk belajar dari berbagai materi yang tersedia secara online. Selain itu, teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik melalui penggunaan alat bantu yang tadi itu seperti video, simulasi, dan game yang edukatif. Teknologi juga memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau e-learning yang memberikan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat belajarnya. Platform pembelajaran online memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antar guru dan siswa, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Penggunaan teknologi dalam penilaian memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan akurat, serta memberikan feedback yang dapat langsung diterima oleh siswa. Selain itu, teknologi membantu guru untuk mengembangkan kompetensi mereka melalui berbagai pelatihan dan kursus online yang tersedia. Secara keseluruhan, teknologi telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran, sekaligus memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif bagi siswa. Lanjut ya, yang kedelapan. Yang kedelapan yaitu teknologi pendidikan sebagai jembatan reformasi pembelajaran di Indonesia lebih maju. Di sini maksudnya adalah teknologi pendidikan berperan sebagai jembatan dan informasi pembelajaran di Indonesia itu yang mendorong inovasi dan adaptasi metode pembelajaran yang lebih maju. Dengan teknologi, akses ke materi yang berkualitas menjadi terasa lebih merata, mengatasi kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Kemudian platform digital memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan terjangkau, mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selain itu, teknologi memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman, serta memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan pengajar di berbagai belahan dunia. Tapi di sini dengan syarat internetnya kita harus stabil dan sampai ke pelosok-pelosok atau ke daerah seperti itu. Kemudian nomor 9 ya, yaitu hubungan teori belajar dan teknologi pendidikan. Teori belajar dan teknologi pendidikan itu saling berhubungan erat dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Teori belajar seperti konstruktivisme, behaviorisme, dan kognitivisme memberikan dasar tentang bagaimana siswa memperoleh dan memproses informasi. Teknologi pendidikan kemudian diterapkan untuk mendukung teori-teori ini melalui alat dan platform yang memfasilitasi pembelajaran aktif, kolaboratif, dan personalisasi. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk membuat simulasi interaktif yang mendukung pembelajaran konstruktivis atau aplikasi drill and practice yang sejalan dengan prinsip-prinsip behaviorisme. Dengan demikian, teknologi pendidikan tidak hanya sebagai alat bantu tapi juga sebagai katalis yang memperkuat penerapan teori belajar dalam praktek pendidikan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ini, yang ke-10. Oke, yang terakhir ya, yang ke-10 itu ada peran teknologi pendidikan dalam perspektif Merdeka Belajar di era 4.0. Dalam perspektif Merdeka Belajar di era 4.0, teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem belajar yang lebih inklusif dan dinamis. Merdeka Belajar mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kecepatan mereka sendiri. Dan teknologi mendukung hal ini melalui platform pembelajaran yang adaptif dan personalisasi. Teknologi memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar, dari video pembelajaran hingga modul interaktif yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja dan kapanpun juga ya. Selain itu, pembelajaran mendukung evaluasi dan umpan balik yang lebih cepat, membantu siswa untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Di era
4.0, di mana keterampilan digital menjadi semakin penting. Teknologi pendidikan juga menyediakan alat untuk mengembangkan kompetensi abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan literasi digital. Dengan demikian, teknologi pendidikan tidak hanya mendukung kebijakan Merdeka Belajar, tapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang atau masa depan. Oke, dari materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu evaluasi teknologi pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan memberikan manfaat optimal bagi siswa dan pengajar. Beberapa aspek yang dievaluasi antara lain efektivitas teknis, dampak pedagogik, dan penerimaan pengguna. Teknologi pendidikan yang kedua teknologi pendidikan memainkan peran penting dalam memodernisasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi membuka akses yang lebih luas ke sumber belajar, kemudian mendukung pembelajaran yang interaktif dan personalisasi, serta memfasilitasi evaluasi yang lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah berbagai teknologi diterapkan dalam pembahasan pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kualitas seperti pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia, blended learning, dan penerapan konsep merdeka belajar dalam evaluasi. Kemudian untuk meningkatkan kualitas mengajar perlu adanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Teknologi dapat memperkaya pembelajaran, mendukung metode pengajaran yang adaptif dan kolaboratif, serta memfasilitasi evaluasi dan pelatihan guru secara digital. Teknologi juga berperan sebagai jembatan reformasi pendidikan di Indonesia agar lebih maju. Secara keseluruhan, teknologi pendidikan sangat berhubungan erat dengan teori-teori belajar untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Di era industri 4.0, teknologi mendukung terwujudnya konsep merdeka belajar dan mempersiapkan siswa untuk tantangan di masa depan. Oleh karena itu, evaluasi dan pemanfaatan teknologi pendidikan perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Oke, mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.